Halo, kembali lagi di channel Rudy Hiskia. Kali ini aku akan membahas satu saham yang di-request oleh salah satu viewer, yaitu CPRO atau kode sahamnya itu CPRO ya. Nah, ini nama perusahaannya CP Prima. Kita langsung lihat apa isinya. Tadi kita lihat ada ini loh. Ini kan sebenarnya perusahaannya dulu hanya jual udang. Tiba-tiba aku melihat foto anjing dan kucing. Nah, ini hal yang baru nih. Apakah ini produk baru atau bagaimana? Jadi beberapa tahun yang lalu itu aku sempat analisa CPRO. Mereka hanya bergerak di bisnis udang. Tapi tiba-tiba ada anjing dan kucing. Ada apa maksudnya ini? Kan kita cari tahu ya. Export destination tadi kita lihat ya. Export destination ini geser-gesernya susah jadi lewatin aja. Sekilas CP Prima, kami merupakan perusahaan budidaya udang dan ikan serta produsen makanan. Kami senantiasa menerapkan standar global dan inovasi-inovasi terkini untuk menghasilkan produk unggulan. Mereka ada bidang usahanya itu pakan udang, pakan ikan, pet food. Nah, ini aku baru lihat nih. Ini nggak ada nih dulu. Aquatic Animal Healthcare Solution, produk olahan domestik. Nah, ini ada. Produk lalu pasar ekspor juga, mereka juga ekspor pembibitan ikan, pembibitan udang. Nah, ini website yang isinya ini ya. Ada berita akreditasi dan sertifikat. Oke, kita langsung lihat ke tentang kami. Area operasionalnya, wah ekspornya banyak nih. Ke Kanada, USA, Vietnam, China, Jepang, Belanda, Jerman, Belgium, Prancis, dan UK atau England atau Inggris lah ya, United Kingdom. Sejarah didirikan di 1980, lalu ganti nama ya. Perusahaan telah diubah dengan undang-undang setelah menyelesaikan penelitian. Komersialnya itu di tahun 1980 maksudnya ya. Bla 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 bla. Di tahun 2014 berubah nama ya jadi Central Proteina Prima. Jadi CP itu singkatan dari Central Proteina Prima. Oke. Sudah, kita lihat yang lain lagi, kualitas dan sertifikasi. Oh, nggak ada berita apapun, ini hanya sertifikatnya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di websitenya, sertifikasinya. Penelitian dan pengembangan teknis, jadi cara pembenihan ikan yang baik, cara karantina ikan yang baik, Best Aquaculture Practice, Global GAP, Aquaculture Stewardship Council. Wah, jadi penelitiannya bergerak soal pembibitan ya, pembenihan. Lalu kita lihat teknologi otomasi, maksudnya otomasi dalam hal produksi, budidaya dan produksi tanpa ada kegagalan. Jadi mungkin manusianya dikurangi, jadi beban gaji karyawannya jadi bisa berhilang ya, jadi hilang. Bagus, budaya ini ya perusahaan. Nah, ini aku nggak akan lihat, aku akan lihat dari sisi bisnis. Usaha pakan, ada pakan udang, pakan ikan, pet food, aquatic animal healthcare solution. Nah, ini probiotik, feed additive. Jadi berupa ini ya, vitamin lah dan kawan-kawannya ya. Oke, pakan pakan udang ini bisnis baru mereka nih. Beberapa tahun yang lalu tidak ada. Apa aku yang nggak kurang detail dulu analisanya ya? Sepertinya kurang detail. Tapi memang kayaknya nggak ada. Apalagi nih pet food. Ini aku baru lihat kalau pet food. Ini nggak ada penjelasan kapan ininya ya. Ini baru lihat aku. Ada fish food, makanan burung, makanan kucing, makanan anjing, makanan kelinci. Wah, ini ada perubahan yang lumayan nih. Produk olahan domestik, pasar ekspor, pembibitan ikan, dan pembibitan udang. Pembibitan maksudnya adalah kebutuhan bibit ikan dari para pembudidaya ikan. Oke.
Oh, jadi mereka jual bibit ikan ya maksudnya ya? Oke. Oke, jadi mereka melakukannya dengan cara mitra. Dan by the way, CP Prima ini baru ganti pengendali ya. Baru ganti pengendali. Nanti kita lihat pengendali barunya siapa. Ini berhubungan dengan investor ya. Ada announcement, ada informasi saham dan obligasi, dan lain-lainnya. Kalian bisa lihat sendiri secara langsung. Program CSR, karir, dan lain-lain. Udah kalian bisa lihat di sini sih, semuanya lengkap. Jadi overall udah tahu lah ya, yang penting kita sudah cari tahu soal bidang usaha mereka. Ada makanan pet, dan makanan udang, dan makanan ikan. Usaha makanan ini yang kayak ini, makanan beku lah ya. Produk olahan atau produk segar juga ada. Pembibitan juga ada. Jadi lengkap semua. Oke, jadi dulu aku lihatnya CP Prima hanya jual udang, daging udang. Sekarang udah berbeda sama sekali ya, berbeda jauh. Mereka jual pakan juga, berarti ada pertumbuhan dari mereka atau ada perubahan dari mereka. Itu artinya bagus. Oke, ini profilnya di IDX. Mereka IPO itu di tahun 2006, dan mereka sudah melewati krisis ya kan. Mereka berdirinya itu di 1980 lah ya. 1980 sudah melewati berbagai krisis. Jadi perusahaan ini tahan banting. IPO di tahun 2006. Oke, itu bagus artinya. Nah, ini jajaran direksinya. Direktur utama atau penanggung jawab perusahaan adalah Pak Hendry Laiman. Sisanya ada teman-temannya ya, direktur. Jadi kalian bisa cari nama-nama mereka itu di Google, apakah mereka punya nama baik atau nama buruk gitu. Ketika ya kasus nama si A gitu, kasus skandal nama si A, nanti ketahuan kok apakah mereka baik atau buruk. Oke, kita lewatin aja bagian direksi dan komisaris, kita lihat di bagian pemegang saham. Nah, ini pengendali barunya, Sentral Pangan Prima. Jadi sebelumnya aku nggak tahu namanya siapa. Ini nama pengendali barunya Sentral Pangan Prima ini adalah dari keluarga yang mengendalikan saham Cepin dan saham BC. Gianorovan kalau nggak salah ya. CPRO. CPRO pengendali baru CPRO. Nah, ini dia, ketahuan kan? Kalau asal Thailand, keluarga Gianorovan resmi menjadi pengendali baru CPRO. Ini tahun 2021. Jadi di tahun lalu, di akhir tahun lalu lah ya. Siapakah keluarga Giaranovanon ini? Dia keluarga Giaranovanon ini pengendali saham Cepin dan saham BC. Mereka memang khusus dan jago di bidang usaha makanan lah ya. Jadi keluarga Giaranovanon ini dari Thailand dan mengendalikan saham Cepin, BC, dan sekarang terakhir mengendalikan saham CPRO baru masuk di tahun 2021. November, akhir tahun. Wow, ini luar biasa ya. Dan keluarga Giaranovanon ini tidak ada kasus yang aneh-aneh ya. Dan mereka di berita harusnya mereka orang-orang yang baik kalau dari media tidak ada hal-hal yang buruk. Tidak ada skandal ataupun hal-hal yang buruk lah. Pengendalinya dari keluarga Giaranovaton, terus sisanya yang paling besar itu adalah UAB Kaihian. Ada dua ya, yang satu masing-masing pegang 13, yang satu lagi pegang 11. Di masyarakatnya hanya 30, dan kalau misalnya mereka masih mau untuk melakukan right issue masih bisa lagi, karena masyarakatnya baru hanya 30% aja. Oke, jadi pemegang sahamnya sudah lah ya. Ini anak usahanya banyak. Ada yang di bidang investasi dan usaha perdagangan, perdagangan produk aquaculture, produksi dan usaha perdagangan produk aquaculture, perusahaan investasi juga ada.
pembibitan udang, probiotik untuk obat-obatan udang, pertambakan, pembekuan, produksi, dan lain-lain. Di halaman 2-nya ada obat-obatan, pembibitan udang, pertambakan udang. Oke, jadi anak usahanya ada banyak, ada 13 lah ya. Ini ada 13 N. Sip, berarti udah cukup lah ya. Jadi dari sisi pemegang saham kita sudah tahu orang dari grup keluarga yang Giara Fanon. Wah, ini bagus banget. Pemegang Cepin dan pemegang BC. Oke, lanjut. Laporan keuangan paling terakhir yang paling baru di 31 Maret 2022. Apakah ada pemegang baru gak ya? Kita lihat ya. Maksudnya pemegang baru lagi. Apa namanya? Laporan keuangan yang kuartal 2. Kuartal 2 CPRO. Kalau ada kan bagus. Oh, belum ada ya. Belum ada sama sekali. Ya udah, ini yang paling terakhir. Aset lancar yang uang cash ini dikali 1 juta ya. Ini kali 1 juta berarti cashnya itu hanya 154 miliar. Piutang usahanya 508 miliar. Persediaannya 1 triliun. Wah, ini besar. Jadi total aset lancarnya 1,8 triliun. Tapi yang bisa diuangkan itu yang persediaan, piutang usaha, dan cash. Jadi total 600, jadi 1,6 triliun. 1,7 triliun lah ya kalau dibulatkan. 1,7 triliun bisa dijadikan cash. Sementara itu utang jangka pendek mereka itu 2 triliun. Jadi lebih besar utang jangka pendek mereka. Dan porsi yang paling besar itu ada di utang bank jangka pendek sebesar 1,1 triliun. Ini sangat besar nih. Utang usaha pun 400 miliar. Wah, ini gede banget. Jadi dengan uang cash yang cuma 154 miliar, harus membayar utang bank jangka pendek yang 1,1 T ini, wah ini resikonya cukup tinggi. Kalau persediaannya ini bisa dijadikan uang cash dengan cepat, ini aman. Tapi masalahnya nggak bisa ngepas jadinya duitnya. Piutang usaha pun ya kebantu lah masa piutang usaha ya 500 miliar. Tapi tetap resikonya cukup tinggi lah ya. Karena kita nggak tahu ini bisa diuangkannya kapan, ini bisa diuangkannya kapan. Dan ini aku rasa nggak langsung dibayar segepok, ini bayar cicil per bulan. Nah, ini yang menjadi resiko dari CPRO. Resikonya masuk ke ini ya, kategori tinggi, resiko utangnya mereka. Karena utang bank jangka pendeknya itu bunga berbunga kan. Jadi utang bank itu selalu ada bunganya. Dan ini meningkat ya dari tahun lalu. Di Desember 1,129, di tahun ini kuartal 1 jadi 1,144 meningkat utangnya. Jadi karena cashnya cuma segini dan hasilnya sisa apa sih namanya piutang usaha dan persediaan ini juga cukup mepet. Jadi ini masuk kategori tinggi karena utang banknya lebih besar. Jadi resiko utang mereka yang jangka pendek tinggi. Jadi hati-hati aja ya. Di prioritas jangka panjang ada pinjaman jangka panjang ini 956 miliar. Jadi total utang mereka sebenarnya jadi 3,5 triliun. Wah, gede nih. 3,5 triliun utangnya mereka. Sementara yang bisa di-cashkan itu hanya sekitar 1,7 triliun. Jadi resiko mereka tinggi masalah utang. Lalu kita bandingkan modal utang dengan modal ekuitas ya. Modal utang mereka 3,5 T, modal dari investor 2,9 T. Tetap lebih besar utang. Jadi kesimpulannya resiko utang mereka tinggi. Jadi harus hati-hati. Terus duitnya dari mana dong? Ada dua caranya. Antara right issue atau mereka pinjem bank lagi atau mereka suntik dana lagi. Kan keluarga namanya sih agak rumit. Keluarga Jiaran Fanon ini pasti banyak duit dong. Ya mau nggak mau mungkin mereka akan suntik dana. Gitu. Tapi nggak tahu sih mekanisme mereka nanti bagaimana untuk membayar utang tersebut. Apakah pinjam utang lagi dari bank, apakah mereka suntik dana, atau apakah
mereka melakukan right issue, kita nggak tahu. Tunggu dari gebrakannya mereka lah ya. Atau jangan-jangan bayar dari hasil ini mereka, apa sih bisnis mereka. Tapi hasil dari bisnis mereka kecil. Laba rugi periode berjalan itu hanya 100 miliar. Jadi kecil lah. Jadi ini laporan laba ruginya. Dari omset mereka bertumbuh sekitar 10% ya. Ini 1,8 T menjadi 1,9 T naiknya. Jadi hampir 10% lah, tapi masih di bawah 10%. Margin laba kotornya pun tipis. Ini masuk 1,8 T, keluarnya 1,5 T. Sisanya cuma 357 miliar. Ini juga sama. Ini tersisa 397 miliar. Hanya naik dikit dari tahun lalu. Sekitar hampir 10% lah ya. Yang lain-lainnya masih aman. Masih aman. Jadi tahun kemarin ini rugi mereka, rugi 39 miliar. Tapi di tahun ini mereka untung 103 miliar. Apakah ada beban yang turun? Beban turun hanya di beban keuangan ya. Beban keuangannya turun. So, overall sama aja. Berarti dengan peningkatan omset, mereka bisa jadi untung. Jadi mereka harus dorong dari sisi omset. Karena beban usahanya mereka itu, beban penjualan, administrasi, dan lain-lain, bersifatnya fix. Nggak lompat tinggi. Jadi kalau ini sifatnya naiknya sedikit sekali dan sementara penjualan netonya mereka bisa melompat tinggi, ya berarti mereka bisa mencetak keuntungan. Jadi kelebihannya di situ meskipun margin mereka tipis. Jadi mereka ada perbaikan kinerja ya di kuartal 1 dari sisi laporan laba rugi. Oke, bagus. Kita masuk ke bagian arus kas. Operasional mereka juga positif ya. Karena ada peningkatan pemasukan sebesar 100 miliar lebih. Akhirnya mereka memiliki arus kas yang positif juga 100 miliar lebih. Kita lihat beban dari laporan laba rugi, beban pokok penjualan mereka naik tipis ya, nggak begitu banyak. Jadi bisa mencetak laba bersih dan arus kas positif. Pembayaran kepada pemasok berkurang ya, tahun lalu 1,6 T, di tahun ini 1,5 T, akhirnya uang yang masuk lebih banyak positifnya. Oke, bagus. Ini karena ini sih, karena ini aja pembayaran kepada pemasoknya berkurang aja, bukan karena pertambahan yang signifikan dari penerimaan dari pelanggan. Oke, pembelian aset tetap ada 16 miliar. Lalu utang bank jangka pendek ada tambah 11 miliar. Lalu ada pembayaran pinjaman jangka panjang 74 miliar. Utang bank jangka panjang mereka bayar, pihak relasi mereka bayar, dan lain-lain. Oke. Oke lah ya, secara arus kas juga positif, secara operasionalnya karena ada pembayaran ke pemasoknya berkurang. Jadi overall kuartal 1 mereka ini secara laporan laba rugi kinerja mereka bagus, meningkatnya. Kalau dibilang bagus, bagus banget enggak ya, bagus aja, cukup lah atau normal. Positif atau naik lah ya. Positif tapi tidak masuk kategori bagus banget, enggak. Positif aja. Dan mereka ada perbaikan dari sisi laba bersih ya, karena ada peningkatan omset. Tapi mereka punya resiko yang tinggi dalam sisi utang. Ini utang jangka pendek mereka 1,1 T. Itu yang harus kalian tetap notice ya. Tapi karena ini dipegang keluarga Giaravanon, nggak tahu nih ke depannya bagaimana. Apakah utangnya diselesaikan dengan cara apa, kita nggak tahu. Kita tunggu aja kabar berita selanjutnya. Karena utangnya juga lumayan beban. Beban ini kayak ibaratnya bebannya lumayan banyak ini soalnya ini. Tapi karena keluarga Giaravanon PD membeli CPRO ya di akhir 2021, berarti harusnya masalah utang ini menjadi tidak ada artinya. Atau mereka bisa handle atau punya solusi gitu. Oke sih, overall dari laporan keuangan mereka wajar ya, normal. Kalau dibilang bagus, enggak, tapi positif. Namun memiliki resiko dari sisi utang yang cukup tinggi ya, terutama harus lunas di bawah 1 tahun. Di realitas jangka pendek itu harus lunas di bawah 1 tahun. Dan itu sifatnya 2, T kalau di total-total.
Jadi hati-hati aja di situ. Ini resikonya tinggi. Oke, masuk ke bagian highlight laporan keuangan tahunan mereka dari sisi omset, laba bersih, dan ekuitas, dan arus kas operasional. Nah, ini mereka punya masa lalu yang kelam ya dari sisi laba bersih. Ini kelam banget sih masa lalu mereka sebelum dipegang keluarga Giaravanon. Oke, sebelum dipegang oleh keluarga Giaravanon. Jadi mereka pegangnya di tahun 2021, mengakibatkan pertambahan ekuitas dan pertambahan laba bersih. Pertambahan laba bersih ini bukan karena kinerja mereka omsetnya naik banyak. Omsetnya naik dikit. Kalian lihat aja dari 7,5 menjadi 8. Dan sepertinya bisnis mereka tidak terpengaruh oleh pandemi ya. Ini sebelum kena pandemi, setelah kena pandemi malah justru omset mereka meningkat. 2021 omset mereka makin meningkat lagi. Mungkin saat pandemi kebutuhan orang akan makanan semakin tinggi. Nah, ini laba bersih naik karena ada utang obligasi yang selesai 1,7 T. Jadi utang obligasinya selesai, tapi dicatatkan sebagai untung. Nah, ini yang menjadi lumayan jebakan Batman ya. Berarti kalau misalnya tanpa utang obligasi yang selesai, sebenarnya laba bersih mereka itu kisaran 300 miliar aja. Mendekati tahun 2020 ya. Jadi kalau tanpa utang obligasi yang selesai, sebenarnya laba bersih mereka 300 miliaran. Nah, ini ekuitas kenapa bisa naik? Karena ini utang obligasi yang selesai. Jadi akumulasi kerugian ekuitasnya berkurang. Jadi sebenarnya kan ini minus kan? Ekuitasnya minus, tapi karena utang obligasinya selesai, jadi plus 2,8 triliun. Ekuitas mereka bertambah langsung lompatnya tinggi sekali di situ. Secara overall, arus kas mereka lebih banyak positifnya daripada minusnya. Minusnya cuma 2 tahun aja ya. Tapi dari sisi laba bersih, nggak enak banget. Ini mengurangi ekuitas. Padahal kalau misalnya kita sebagai investor, kita justru lihat di ekuitasnya bertumbuh atau turun. Kalau misalnya naik turun kayak begini, jadinya serem. Aduh, gue beli saham CPR, oh kok kenapa ekuitasnya turun kan? Padahal kan investor itu beli saham sama dengan beli ekuitas. Gue misalnya beli di harga segini, ekuitasnya waktu 3 triliun, tiba-tiba jatuh ke 100 miliar. Itu berarti artinya dari misalnya harga 2.000 tiba-tiba jatuhnya ke 50. Artinya begitu. Dan memang sejarah CPRO ini memang secara 5 tahun ya. Nah, ini di angka 50 terus. 50 dari 2018, 50, 2019, 50, 2020, 50, 2021, 50. Ya karena ini, ekuitas mereka itu jatuh karena laba bersih. Mereka membukukan kerugian yang terus-menerus setiap tahun. Ini arus kas bisa positif karena mungkin ada bantuan lah ya. Gitu. Ada bantuan jual aset atau segala macam, kurang tahu juga. Tapi pada kenyataannya mereka mengalami kerugian. Dan sempat minus ekuitasnya di tahun 2017. Dan ini akibatnya arus kas juga minus. Namun di 2021 pengendali berubah. Beralih kepada keluarga Giara Fanon. Ya kan benar? Giara Fanon. Oke. Jadi highlight tahunan kita nggak bisa berkomentar banyak karena keluarga Giara Fanon itu masuk baru di tahun 2021 dan itu pun di akhir tahun. Jadi kinerja yang benar-benar bisa dilihat ya dari keluarga Giara Fanon ini mulainya startnya sebenarnya dari 2022 di kuartal 1 ini. Tapi 2022 di kuartal 1 ini mereka mencetak pertumbuhan omset dan pertumbuhan laba bersih. Jadi belum bisa, itu memang bagus tapi belum dikatakan bagus. Jadi mereka harus mencetak dulu kinerja 1 tahun. Baru kita mulai, jadi kalau misalnya aku sebagai investor yang defensif, aku nggak mau masuk di 2022. Aku akan masuk di 2023. Setelah melihat kinerja 1 tahun dari keluarga Giara Fanon. Ini kalau aku investor yang defensif ya. Jadi aku akan lihat nih 1 tahunnya ini 2022 apakah kinerjanya bagus atau enggak dipegang oleh Giara Fanon. Karena mereka JPRO ini kan mulai ganti pengendali di tahun 2021 yang di akhir tahun.
gitu. Jadi secara overall mereka punya masa lalu yang kelam dan baru ganti pengendali di akhir tahun 2021. Jadi aku belum bisa kasih penilaian ya soal highlight tahunan mereka gimana. Apakah sama dengan sebelum pemegang Gia Ravanon, apa beda setelah dipegang Gia Ravanon. Tapi seperti yang aku bilang, produk-produk mereka itu eh, yang dulunya aku nggak pernah lihat ini, tiba-tiba ada jadi ini. Apa aku lupa atau gimana, aku nggak tahu deh ya. Mungkin dulu ada, cuman aku nggak terlalu lihat ini gitu. Paling gitu aja sih. Ya paling kinerja tahunan mereka punya masa lalu yang kelam aja, datanya ya. Yang baru ini setelah dipegang Gia Ravanon nggak tahu apakah positif atau negatif gitu. Oke, next. Ini public expose Juli 2022 baru ya di bulan ini, justru di bulan ini dan di tahun ini. Jadi hasil public expose-nya belum keluar karena mereka public expose di tanggal 20 Juli beberapa hari yang lalu. Jadi yang dipublish hanya materi presentasinya aja. Jadi hasil tanya jawabnya belum dipublish. Jadi paling kita baca ininya aja, presentasinya mereka ya. Nah, ini Zoom meetingnya mereka di tanggal 20 Juli kan. Ini 20 Juli, beberapa hari yang lalu ya. Sekarang tanggal 22, 2 hari yang lalu berarti. Oke, introduction, financial outlook. Outlook yang kita akan jadi fokuskan, Q&A ada nih. Tapi mungkin Q&A ini belum dipublish ya. Wah, ini ada mereka nih foodnya dia tuh Fiesta, ini Fiesta brand yang lumayan terkenal. Champ juga lumayan. Seafoodo, pet food ada Cleo dan lain-lain. Fish Fit, makanan ikan ada mereknya ini. Nah, ini makanan udang. Integrated business, feed, fry, food, and probiotic production, global player. 8 triliun sales, ini 8 triliun ya di 2021, tadi kita udah lihat datanya. From export sales itu 14%, 80% from feed sales. Oke. Feeds product atau ada udang, ada ikan sama pet food. Jadi 80% dari feed sales ya ternyata ya, bukan dari foodnya mereka. Fruit product, over 80 variants of fruit product. Oke, ekspor dan domestik. Indonesia nomor 1 seafood producer certified for ASC tahun 2015. Pengalaman mereka sudah lama ya, expertise itu di 300 aquaculture profesional. Oke. Nah, ini makanan ikan, makanan udang, makanan hewan peliharaan, makanan dan fry foods. Produk gorengan lah ya. Nah, ini produk-produknya. Nah, kita juga udah lihat di websitenya. Operasional locationnya, kantor pusatnya di Jakarta. Kantor cabangnya yang warna ungu. Nah, ini kita ngelewatin aja yang ini. Highlight 2021. Oh, ini data-datanya mereka ya, ada 1.800 karyawan, 300 aquaculture profesional, 1 jenis spesies, 5 pet food spesies, 80 produk food product, dan lain-lainnya. Kalian bisa pause, kalian bisa cari tahu datanya sendiri. Ini meningkat 6% di tahun 2021 ya. Ini 2021 highlight. Ini meningkat karena ada pemasukan dari yang ini, utang obligasi selesai. Bukan karena operasionalnya, bukan karena bisnisnya, bukan karena itu. Karena utang obligasinya sebesar 1,7 triliun. Ini jangan sampai kejebak Batman ya, bukan karena bisnis operasionalnya. EBITDA continues to increase, positive net income 2020 dan 2021. Improving financial ratio, ya itu mah cuman ini aja, jadi jangan sampai kejebak Batman juga. Outlook dan inisiatif, company expect post-pandemic situation will continue to drive demand for feed and food product. Oh, jadi karena pandemi akhirnya permintaan meningkat. Ya kan seperti yang kita lihat. Ini kena pandemi, makanan malah meningkat.
Jadi kalau ada pandemi, berarti sektor konsumsi seperti inilah yang bagus untuk diinvestasikan gitu. Jadi kita harus catat ya, setiap ada pandemi, sektor konsumsi terutama makanan makanan seperti CPRO inilah ya meningkat, terutama dari makanan dan makanan hewan, makanan manusia dan makanan hewan. And will continue to drive demand for feed and food product. Bagus. Konflik di Eropa, perubahan iklim, meningkatkan apa sih bahan baku yang meningkat harganya, fluktuasi dari nilai tukar mata uang dan security container continue to affect company operation, firm sales dan profitability. Jadi segala hal ini mempengaruhi operasional perusahaan dari sales dan keuntungan. The company is building a food plant in Kendal. Jadi di Jawa Tengah ya, operasionalnya akan mulai di kuartal 4 2022. Jadi perusahaan sedang membangun food pabrik makanan ya di Kendal atau Jawa Tengah akan mulai beroperasi di kuartal 4 2022. Jadi ini bagus. Kalau pabriknya ini bisa menghasilkan omset tambahan, ini bagus banget. Tapi pertanyaannya adalah, seberapa banyak omset yang masuk ke CPRO ini? Gitu. Pabrik ini ya, omset pabrik ini seberapa besar yang akan masuk ke omset CPRO ini. Jadi kuartal 4 di tahun ini pasti ada peningkatan ya kalau misalnya memang mulai dikomersialkan ya, mulai beroperasi. Kan operasi berarti harusnya komersial juga dong. Nah, kuartal 4-nya tanggal berapa juga? Apakah di bulan November atau di bulan Desember? Kita nggak tahu. Atau mungkin uangnya baru masuk di kuartal 1 di 2023. Oke, jadi ini informasi yang bagus. Ada pabrik baru, pabrik makanan di Kendal, Jawa Tengah, akan operasi di kuartal 4 ya, di tahun ini. The company seeks new export market after successfully exporting to Brunei Darussalam, pet food product, dan Timor Leste food product. Jadi di Brunei Darussalam mereka jual makanan hewan peliharaan, Timor Leste mereka makanan manusia lah, food product ya. Mereka berhasil lah ya, baru berhasil dan mereka terus mencari pasar ekspor yang baru. Ini bagus, ini dua berita yang bagus. Ini yang dua berita ini, 2 poin ini menambah omset sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada berita yang kayak begini lagi, itu artinya perusahaan sedang bertumbuh, begitu. Growing aquaculture professional to expand partnership coverage for shrimp and fish farmer. Jadi mereka melakukan dengan sistem partnership ya untuk apa namanya ya, farmers itu kalau Indonesianya itu peternak kali ya, peternak udang dan peternak ikan, atau di bahasa pastinya, bahasa yang paling tepatnya apa, develop fish broodstock dan produce high quality fish fingerlings while maintaining some udang fry performance and boost food business revenue, especially in producing high salinity resistant for fish feed product. Jadi mereka melakukan apa namanya ya, meningkatkan kualitas produk mereka dari ikan dan dari udang. Intinya itu, untuk meningkatkan dari sisi bisnis makanan mereka. Assuming business condition for the rest, jadi di tahun ini, satu tahun ini, similar to the first half of the year. The company is targeting the 2022 revenue grow sekitar, jadi omset mereka targetnya itu sekitar tumbuhnya sekitar 5-10% dibanding tahun lalu. Jadi meningkatnya sedikit ya, nggak begitu banyak. Karena ini baru ada di kuartal 4, baru berasa nanti di kuartal 1 2023 pabriknya ya. Pabriknya akan berasa di kuartal 1 tahun depan. Ini juga kalau misalnya ada market baru dari negara lain mungkin juga bisa membantu lah ya di tahun depan. Jadi tahun ini hanya tumbuhnya sekitar segini 5-10%. Oke, Q&A udah itu aja. Q&A belum dipublish oleh mereka.
Jadi kalau dari presentasi mereka yang paling bagus ini akan aktif di 2023 lah baru mulai ya kita hitungnya. Karena ini mereka baru beroperasi di akhir tahun. Nanti kita lihat di kuartal 4-nya mereka jadi apa enggak. Kalau misalnya jadi baru mungkin omsetnya masuk di kuartal 4 itu pun mungkin hanya sedikit. Kelihatannya sedikit ya. Jadi kita baru bisa lihat di kuartal 1 2023. Meskipun masuk sedikit mungkin ada lah ya pengaruhnya. Ini juga kalau misalnya ada negara baru yang mereka ekspor ya ini bagus juga. Jadi secara presentasi mereka oke karena mereka sedang melakukan pertumbuhan ya. Jadi CPRO ini sedang dibawa naik oleh keluarganya Gia Ravanon. Jadi semoga teman-teman yang invest di CPRO yang sempat nyangkut di harga 50 bisa terobati dengan berita-berita seperti ini sedang dibawa naik oleh Gia Ravanon. Itu bagus. Ada pabrik baru dan ada target negara baru. Ini dari sisi harga ya, setelah 5 tahun mereka mengalami dari 50 tiba-tiba naik ke 120, jatuh lagi ke sekitar 50. Dan sekarang bangkit ya. Ini harga 1 tahun mereka mulai bangkit. Nah, semoga keluarga Gia Varonen ini bisa membawa CPRO ke arah yang lebih positif ya. Dan utang yang 1,1 T itu bisa lunas. Entah caranya gimana ya. Soalnya nggak enak dilihat ini utang bank lagi. Masalahnya ini utang banknya itu bunga. Ada bunganya. Ini kalau misalnya nggak dibayar ya bunganya naik terus. Dan utangnya bertambah banyak. Itu masalah dari utang bank. Gitu. Harganya memang ada peningkatan dalam waktu pendek. Tapi semoga bisa naik terus lah ya. Dan kinerja di tahun ini mereka positif. Kemungkinan besar sangat positif kinerja tahun ini. Nah, ini secara valuasi. PE rasio mereka 1,6 kali. Sementara itu price to book mereka 1,29 kali. Wah, ini kalau dari PE rasio ini super murah loh. Ini kalau dari PE rasio, cuma aku mau ngetes lihat di RTI bisnis ya. Di RTI bisnis itu benerkah itu sekitar 1 kali? Coba aku lihat nih, aku lagi buka. Nah, enggak sih. Kalau di RTI bisnis, itu PE rasionya itu di sekitar 9 kali. Jadi ini salah catat ya. Ini salah, ini kalau di RTI bisnis itu 9 kali. Kalau price to book-nya benar, itu sekitar 1,29 kali atau 1,3 kali. Ini benar. Jadi ini salah, ini 9 kali. Kalau ini 1,3 kali benar, sekitaran segitu. Jadi ini secara valuasi aku katakan wajar. Kenapa wajar? Meskipun industri ya, ini industrinya 21 kali ya teman-temannya ya. Terus price to book-nya itu 2,85 kali. Tapi untuk saat ini aku kan katakan wajar, PE ratio ini 9 kali, ini 1,3 kali. Jadi aku katakan wajar karena ini kinerja mereka baru membaik dari kehancuran tahun-tahun sebelumnya. Dan dipegang oleh keluarga Gia Ravanon ini baru di akhir tahun lalu. Jadi kita belum bisa menebak arah jalan mereka apakah bertumbuh atau tidak. Jadi dikatakan murah atau mahal tergantung dari keluarga Gia Varonon ini bagaimana mereka bisa membuat di tahun ini menjadi semuanya positif. Dan utang mereka bisa dibayarkan. Yang ini nih, kalau bisa ini hilang nih, baru kita nyaman sebagai investor untuk masuk. Apalagi yang suka investasi jangka panjang. Ini sangat tidak nyaman ya, utang 1,1 T-nya dengan aset uang cash cuma 100 miliar. Ini sangat tidak nyaman. Jadi aku katakan untuk harga sekarang CPRO yang di harga 65, ini harga wajar. Tidak murah dan tidak mahal. Meskipun mereka di bawah industri gitu. Ini sudah 1 kali, ini 9 kali. Jadi valuasi mereka wajar gitu. Jadi kalau mau investasi bolehkah? Ya sebenarnya boleh. Cuman resiko mereka di utang yang itu tadi. Itu dia. Dan mereka punya kinerja masa lalu rugi terus kan. Ruginya juga tinggi. Tapi kan setelah dipegang keluarga Gia Ravanon apakah sama atau tidak kita tidak tahu. Itu yang permasalahannya di situ.
Oke, valuasi wajar. Dan ini berita-berita mereka ya. Ini 1 hari yang lalu. Ini kemungkinan berita dari hasil public expose mereka. Kita lihat ya hasil public expose mereka di berita ini. Jadi judulnya adalah terus menggali pasar ekspor. Nah, seperti rencana mereka tadi itu yang di ini pasar ekspor. Ini rencana mereka. Ada makanan hewan peliharaan ke Brunei Darussalam, Moga Bahari ke Timor Leste. Tadi udah kita lihat di materi presentasinya. Akibatkan baku protein makanan hewan kesayangan maupun Moga Bahari sebelumnya kami sudah mengekspor ke Eropa dan Amerika. Tapi karena keterbatasan logistik, membuat kita melihat pasar-pasar yang lebih dekat, jadi pengiriman bisa jauh lebih cepat. Oh, ini lebih bagus nih strategi mereka. Arman menjelaskan CPRO sudah melakukan ekspor makanan hewan ke Brunei Darussalam di tahun lalu dan saat ini sudah ada repeat order. Oh, ini bagus. Kemudian tahun ini juga pihaknya mulai ekspor produk Moga Bahari ke Timor Leste. Sudah 3 kali shipment ya, dengan total pengiriman sekitar 50 ton pet food. Sebanyak 50-an ton tersebut pertama direalisasikan di November 2021. Jadi pada saat Gia Ravanon masuk, ya, sekitar akhir tahun, pet food langsung hadir. Wah, berarti benar ini keluarga Gia Ravanon ini bawa hoki. Saya sudah merealisasikan 3 pengiriman ke beberapa negara lainnya, namun ini belum bisa didisclose karena sedang dalam proses administrasi pemerintah ke negara-negara tersebut. Selain ke Brunei, tujuan pasar ekspor akan tambah 2 negara lagi. Wah, ini informasi yang sangat bagus ya. Di Asia Tenggara pada tahun ini, maksudnya 2022 ya, karena beritanya baru 1 hari yang lalu. 1 hari yang lalu. Akan tambah 2 negara lagi, jadi siap-siap teman-teman. Paulius mengungkapkan di segmen produk pakan sampai dengan semester 1 2022 mencatatkan pertumbuhan 30%. Wah, pertumbuhan loh, 30% year on year. Adapun untuk menjaga pertumbuhan ke depan, CPRO akan lebih fokus menggali pasar ekspor. Karena pasar domestik tidak akan mengalami pertumbuhan pasar yang terlalu besar. Jadi, kalau di domestik udah mentok, jadi mereka harus jual ke ekspor. Asal tahu saja saat ini CPRO telah menjadi market leader di pasar produk pakan dengan mengantongi market share 50%. Jadi mereka market leader ya untuk pakan ya. Oke, jadi mereka akan ekspor dan sekarang secara data sudah tumbuh 30%. Dan mereka juga data pentingnya leader market ya, market leader. Jadi growth dalam beberapa tahun ke depan di pasar domestik akan melandai, bahkan melandai itu nggak bertumbuh ya. Maka itu kami fokus pada ekspor market. Oke, ini strategi mereka. Selain menambah pangsa-pasar mancanegara, CPRO kembali meluncurkan produk unggulan baru di segmen makanan anjing dengan merek Roko, yang diharapkan akan memberikan pilihan terbaik bagi komunitas pecinta anjing Indonesia. Ini bagus. Ada produk baru, berarti ada omset baru juga harusnya. Adapun untuk ekspor ke Timor Leste, CPRO akan menjual frozen food berbasis seafood. Nantinya ada 2 brand yang akan diekspor, yakni Fiesta Seafood dan Seafoodo sebanyak 1 kontainer atau sekitar 7 ton. Ini pertama kalinya shipment menjual ke pasar luar negeri dengan menggunakan brand ini. Sama ini kami OEM mengejarkan brand orang lain. Ya, jadi sebelum si keluarga Gia Ravanon ini masuk, mereka memakai sistem OEM dengan ditempel brand orang lain. Ini kelemahan dari bisnis masa lalu mereka. Padahal kalau mereka dorong dengan brand mereka, harusnya bisnis mereka jadi baik. Ini minus ini karena mereka ngerjain brand orang lain. Aku sempat analisa dulu. Jadi memang mereka jual mentahnya tapi ditempel merek orang lain. Ini kesalahan fatal dari manajemen sebelumnya atau pengendali sebelumnya. Tapi dengan pengendali baru, justru mereka lebih bagus ya. Mereka menggunakan brand mereka sendiri, yaitu Fiesta Seafood dan Seafoodo. Oh, ini bagus banget nih mereka. Jadi brand mereka dorong. Oke, bagus. Meskipun telah berencana menambah pasar luar negeri tahun ini, Paulius bilang CPRO masih konservatif dalam membidik target penjualan ekspor. Pasalnya masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mengekspor pakan hewan peliharaan. Dia menjelaskan untuk menjalankan ekspor pet food ini tergantung pada penerimaan pemerintah di negara tujuan ekspor.
Karena Indonesia baru pertama kali ekspor makanan hewan peliharaan. Wow, ini pertama kali. Direktur Utama Central Proteina Prima, Henry Laiman menambahkan pihaknya memang mengalihkan beberapa tujuan ekspor ke negara-negara yang secara kontenernya masih bisa dijangkau. Jadi kami mengurangi penjualan ke Amerika dan Eropa, kami geser ke Asia seperti Australia mendekati yang lebih mudah dijangkau. Oh, ini bagus strateginya. Jadi cost ke Amerika dan Eropa kan tinggi pastinya ya. Jadi mereka geser ke Asia dan Australia yang cost-nya lebih ringan. Nah, terbukti lah kinerja mereka membaik ya daripada pengendali sebelumnya. Henry menjelaskan biasanya pihaknya mengirimkan produk ke Amerika butuh 40 hari, namun dengan kondisi saat ini pengiriman bisa mencapai 80 hari. Maksudnya gimana sih? Biasanya pihaknya mengirimkan produk ke Amerika butuh 40 hari, namun dengan kondisi saat ini pengiriman bisa mencapai 80 hari. Oh, maksudnya dulu kirim ke Amerika itu 40 hari, sekarang kirim ke Amerika itu menjadi 80 hari. Menurutnya, alarm melintang ini cukup mengganggu working capital sehingga perluas pasar ke Asia Tenggara menjadi pilihan yang paling baik untuk memaksimalkan working capital yang ada. Ini bagus. Kendati mengalami tantangan ini, CPRU tetap optimis dapat mengejar pertumbuhan penjualan 5% hingga 10% di sepanjang tahun 2022. Jadi tahun ini akan mencapai 8,4 triliun hingga 8,8 triliun. Penjualan ini akan dominan dari penjualan pakan, terutama peningkatan penjualan pakan hewan kesayangan dan pakan budidaya perikanan. Wow, adapun perolehan EBITDA diproyeksikan bisa mencapai 950 miliar hingga 1 triliun. Perihal laba bersihnya, Hendy yakin keuntungan akan lebih baik di tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. 950 M sampai 1 T. Siap-siap ya teman-teman. Laba bersihnya akan lompat dari tunggu mana kita lihat ya. Perolehan EBITDA ya, EBITDA laba bersih. Jadi ini kan karena obligasi ya, yang 2021 ini nggak salah kita hitung. Jadi kita pakai yang 2020 ya. Dari 2020 kan, ini kita inin aja deh, pindahin. Jadi 2020 ini laba bersihnya itu yaitu sekitar 381 M. Tapi 2022 menjadi 950 M sampai 1 T. Jadi 2021 kalau misalnya nggak ada utang obligasi ini sebenarnya seperti yang aku bilang ini laba bersih mereka itu kisaran 300 M. Dan sekarang dari perkiraan 300 M, jadi kita anggap aja 2021 itu perkiraan ya, perkiraan itu sekitar 381 M lah mengikuti tahun 2020. Jadi ini akan lompat, laba bersihnya cukup tinggi, lompat itu sekitar 2-3 kali. Lompatnya cukup tinggi. Ini data yang menarik. Jadi valuasi ini yang tadi, yang 1,29 ini bisa tergerus dengan mudah menjadi lebih murah. Ya, tergantung dari pasar ekspornya nanti. Wah, ini menarik nih. Tahun depan nanti ada pabrik yang baru selesai ya. Pabrik ini tahun depan. Tahun ini di 2022 di kuartal 4 selesai. Kemungkinan 2023 bisa selesai. Bisa menghasilkan hasil yang signifikan dari sisi omset ya. Semoga selesai lah ya. Jadi ini harusnya harga sahamnya ini akan tergerus di tahun depan jadi makin murah. Dengan catatan harganya masih 65. Tapi kalau udah naik duluan ya tetap ini naik juga sebenarnya. Jadi ini bagus informasinya. Ada kenaikan laba bersih di atas 2 kali atau mendekati 3 kali lipat. Good. Lalu kita berita selanjutnya ini dari apakah sama sejumlah tantangan. Yang tantangannya ada di file presentasi ini ya, nih poin yang ini. Ini poin yang ini tantangannya. Kemungkinan sih nggak ada tambahan ini ya, penghambatan produksi, cuaca segala macam. Data bahan baku tadi sudah dijelaskan, bahan baku lokal.
cuaca juga udah jelasin. Market di industri ini turun cukup banyak, sekitar 10-15%. Ini cukup tinggi secara market total untuk udang. Jadi udangnya terganggu ya. Cuaca ya terganggu. Kendati begitu, CPRO tetap dapat mengcover penurunan tersebut dari segmen bisnis pakan hewan peliharaan yang masih tumbuh sekitar 10-15%. Sementara tadi kan ada yang bilang 30% tumbuh ya. Sampai kuartal 1 2022, CPRO telah membukukan penjualan peningkatan 6% ya. Oke, itu mengantisipasi tampak positif. Jadi ini sudah dijelaskan. Oke, nggak ada informasi baru. Nah, ini khusus, jadi aku harus bayar dulu baru bisa baca beritanya. Oke, langsung masuk kesimpulan. Jadi setelah dipegang oleh keluarga Giaravanon di akhir 2021, kinerja mereka tampaknya mulai membaik karena strateginya mulai masuk akal ya. Darinya dulu ekspor ke Amerika dan Eropa, sekarang mereka alihkan ke negara yang lebih dekat, yang mana pengiriman waktunya bisa lebih singkat dan biayanya juga lebih murah. Jadi keuntungannya dapat dua. Dan mereka pun melakukan perubahan bisnis lah ya. Dulu kayaknya seperti yang aku bilang tadi, mereka kayaknya nggak ada bisnis untuk makan anjing atau kucing dan hewan peliharaan lainnya ya. Nggak tahu ya teman-teman yang ngikut dari tahun-tahun sebelumnya, apakah memang ada atau tidak ada. Kayaknya dulu nggak ada gitu kan. Dan ini ada makanan udang dan makanan ikan pun itu juga aku baru lihat. Nggak tahu dari dulu ada apa enggak. Ini yang menjadi uh, rombakan yang cukup besar ya setelah Giaravanon itu masuk. Ini bagus sih, ini bagus banget. Jadi setelah dipegang keluarga Giaravanon, tampaknya ini membaik ya dari akhir 2021 menuju kuartal 1 2022. Jadi selama 6 bulan bukan 6 bulan ya, di bawah 6 bulan mereka melakukan hal yang cukup positif ya dan berdampak banyak. Dan omset meningkat dan laba bersih pun mereka target bisa naik 950 miliar sampai 1 T. Yang mana ini tidak bisa dicapai ya di tahun-tahun sebelumnya. Ini mungkin untungnya mungkin untung jual aset kali ya, nggak mungkin untung dari hasil operasional. Nanti kalian lihat sendiri ya di websitenya mereka juga ada nih. Kemungkinan sih mereka untungnya dari jual aset atau apa gitu kan. Di bagian publication annual report. Nah, nanti kalian cari sendiri di tahun yang mana mereka untung, 2018 dan 2013. Kalian lihat aja 2008 dan 2013 itu mereka untungnya dari mana gitu kan. Tapi overall mereka pasti mengalami kerugian ketika Giaravanon masuk. Ini yang sebelumnya 300 miliar di tahun 2002 menjadi 950 miliar sampai 1 T. Ini kinerja yang menurutku sudah mulai membaik. Dan strategi yang mereka ungkapkan pun juga menarik ya dan positif, baiklah, masuk akal. Tidak aneh-aneh lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini bagus secara overall ya dari apa yang dilakukan oleh keluarga Giaravanon ini. Overall mereka bagus banget, sampai saat ini tidak ada hal yang aneh-aneh dan strategi mereka pun tepat dari presentasi mereka. Jadi membuang strategi bisnis yang merugikan, justru mereka mencari strategi bisnis yang menguntungkan. Ini bagus banget. Oke, langsung kesimpulan. Apakah layak diinvestasikan? Tentu saja untuk jangka pendek ini, kalau kita berharap keuntungan jangka pendek, aku nggak tahu ya. Soalnya pasar itu berfluktuasi ya. Apalagi harga sahamnya ini kita lihat sekarang di posisinya minus 1% ya, di harga 65. Untuk jangka pendek, dengan hasil yang positif seperti ini di akhir tahun ya, apa di kuartal 3 nanti kita bisa
Mungkin setelah dipublish kuartal 2 kalian, mungkin ada lonjakan harga saham. Ketika di kuartal 2-nya pun positifnya nanti ini menjadi ini kan satu tahun bilangnya 950 miliar. Ini jangan-jangan lompatnya bisa 300 miliar. Wah, ini bisa lebih bagus lagi nih. Jangan-jangan ya. Gitu. Jadi kita nantikan aja. Mungkin laba bersih akan jatuh karena dulu kan dari utang obligasi. Jadi, tapi secara operasional mereka positif. Jadi kemungkinan jangka pendek bisa turun, bisa naik, tidak tahu ya. Jadi kalau untuk kalian kejar jangka pendek nggak bisa. Tapi kalau investasi jangka panjang, mereka memiliki potensi yang sangat positif ya. Dari strategi-strategi yang mereka ungkapkan, ingin cari pasar ekspor yang baru dan segala macam. Ini mereka punya potensi di masa depan yang cerah. Apalagi ganti pengendali baru, yaitu pengendali dari keluarga Gia Ravanon yang memegang saham Cepin dan saham BC. Gitu. Itu aja sih. Apakah jangka panjangnya layak diinvestasikan? Bisa. Jangka panjang bisa layak diinvestasikan, namun kalian harus hati-hati. Mereka punya utang yang sebesar 1T. Nih, kalau mereka bisa selesaikan utang 1T ini dengan apa gitu ya. Misalnya mereka bisa selesaikan ini jadi berkurang, ini bagus. Tapi selama ada resiko tinggi dari ini kalian harus waspada ya. Kalau mau investasi jangka panjang atau jangka pendek sih aku belum kelihatan ya. Tapi sepertinya jangka pendek ini cukup menarik karena mereka sudah bilang akan mendapat laba bersih sekitar ini. Yang mana sebenarnya turun dari tahun lalu, tapi tahun lalu kan ada ini gitu kan. Jadi sebenarnya lebih tinggi daripada 300 miliar. Jadi jangka pendek mungkin aku nggak bisa tebak kemana arahnya. Tapi kalau untuk jangka panjang arahnya positif. Jadi kalau kalian mau investasi jangka panjang, CPRO bisa dengan catatan jangan masuk terlalu banyak, masuk sedikit aja gitu. Karena ada resiko di sini 1,1 T. Tapi kalau mereka bisa menyelesaikan ini, nah jadi kalian boleh masuk lumayan banyak kalau di CPRO gitu. Dengan catatan harus ada pertumbuhan dari omset dan laba bersih dan pertumbuhan ekuitas. Kalau misal tiga-tiga ini tumbuh dan utangnya berkurang, kalian boleh masuk banyak di CPRO. Dan mungkin kalau untuk mau invest jangka panjang untuk saat sekarang boleh, bisa, tapi jangan terlalu banyak, sedikit aja. Untuk jangka pendek, kita nggak bisa berharap banyak, tapi kalau untuk jangka panjang bisa berharap banyak. Tapi jangan masuk banyak, itu aja sih. Jadi untuk jangka pendek, aku tidak bisa berkomentar, tapi kalau untuk jangka panjang boleh, tapi masuk sedikit aja. Sambil menunggu 2023 kuartal satunya kalau misalnya naik lagi itu artinya bagus. Dan kalau misal utangnya berkurang, ini 1,1 T-nya berkurang, ini artinya bagus. Jadi 4 poin yang harus kalian perhatikan. Pertumbuhan omset, laba bersih, ekuitas di tahun 2023, dan utang 1,1 T ini bisa berkurang. Kalian boleh masuk banyak. Itu aja sih. Oke, sekian pembahasan tentang CPRO. Saham CPRO ya, atau Central Proteina Prima. Jadi kalau misalnya kalian ada tambahan informasi boleh tulis di kolom komentar. Kalau misalnya ada koreksi pun tulis di kolom komentar. Apapun kalian boleh tulis di kolom komentar. Kalau kalian ingin saham lain yang ingin dianalisa, komen aja di kolom komentar. Nanti aku akan bahas. Oke, sekian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.